Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi semua makhluk termasuk kita mutlak adalah ciptaan Allah, dan Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Dan kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita. Hanya saja kapan, berapa banyak, di mana, kapan lapang, kapan sempit, kapan diberi, kapan diambil lagi titipannya oleh Allah. Semua itu Allah yang mengatur dan baik bagi orang beriman. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk. Yang buruk adalah buruk sangka kepada Allah dan menyikapi perbuatan Allah dengan sikap yang buruk. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, situasi apapun, bahwa kita ini tetap penjaminnya adalah Allah. Dulu yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah, sekarang juga tetap Allah. Nanti, besok, lusa, sampai mati, keadaan apapun tetap yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Ini keyakinan ini tidak boleh goyah, tidak boleh rapuh, dan tidak boleh ragu. Kapan dilapangkan, kita bersyukur baik. Kapan disempitkan, kita sabar, fakana khairullah baik. Kapan diambil oleh Allah, kita ridho, faman rodiya falahu ridho baik. Jadi jangan sampai situasi ekonomi ini membuat kita sibuk dengan rezeki, bukan sibuk dengan yang membagikan rezeki. Jadi yang pertama harus diperbaiki adalah keyakinan kepada Allah. Tidak boleh ada keraguan. 2. Golnya apa keyakinan ini? Husnuzon. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan dijamin, dicukupi, kita akan ditolong, maka itu yang terjadi. Tapi kalau keyakinannya buruk kepada Allah, kita akan sulit, kita akan kekurangan, kita akan susah, maka itu yang akan terjadi. 2. Apa yang harus kita perbaiki supaya kita ditolong oleh Allah? Ibadah. SSC. Tahu SSC? Salat, sedekah, Quran. Salatnya sekarang kita perbaiki dan ditambah. Kenapa salat? Karena memang kita diciptakan untuk sholat. Selama ini sholat kita asal-asalan. Jadi bayangkan kita diberi kunci, tapi pakai kuncinya asal-asalan. Kalau sholat kita baik, hidup kita dibuat baik, hadirin. Kalau sholat kita jelek, hidup kita jelek. Sholat kita berantakan, hidup berantakan. Sholat itu adalah tiang agama, imaduddin. Kalau tiangnya rapuh, roboh. Makanya kalau ingin urusan diperbaiki oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, segera evaluasi sholat kita. Dari segi waktu, tepat waktu atau lalai. Dari segi persiapan, karena sholat yang jelek itu bisa dilihat dari wudunya. Kalau wudunya sudah asal-asalan, persiapan sholatnya asal-asalan, maka sholatnya cenderung tidak berkualitas.
Semua yang berkualitas itu bisa dilihat dari persiapan. Kalau serius sekali mempersiapkan diri sholat, baik waktu, pakaian, tempat, kemudian kesiapan ilmunya, makin bagus persiapan sholat kita, Allah tahu kita mempersiapkan diri untuk sholat. Wudunya benar sesuai dengan tuntunan, nanti Allah yang menolong sholat kita jadi bagus. Plus jumlah sujudnya ditambah. Kalau nambah sujud artinya nambah sholat yang sesuai dengan tuntunan. Jangan hanya yang fardu, fardu hanya 17, tidak cukup. Jangan hanya yang fardu, tambah sholat rawatib, sunnah-sunnah. Qobla subuh jangan pernah lepas, qobla duhur kalau bisa 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib, ba'da isya jangan tinggalkan. Ini situasi sulit, tambah sujudnya, karena mintalah tolong kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Sujud itu saat terdekat dengan Allah, sujud itu saat memperbanyak doa, dan doa la yaruddu qada ila doa, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Makanya kalau situasi makin sulit, makin sujud, makin banyak, makin berkualitas. Jangan dulu sibuk dengan ikhtiar lahir, tunggu dulu. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Setiap tempat milik Allah. Mau menemui siapa? Setiap yang ditemui juga ciptaan Allah. Jangan dulu sibuk kemana saya harus mencari uang, kemana saya harus mencari tambahan. Kemanapun pergi, yang ngasih cuman satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, mau memelas kepada siapapun, tetap yang menjamin cuma satu, Allah. Sekarang kita mau mikir, otak ini ciptaan Allah, Pak. Kalau tidak dikasih ide, tidak ada yang kepikir. Makanya sebelum kita akan menyempurnakan ikhtiar lahir, ikhtiar ibadah kita ini harus diperbaiki. Sholatnya perbaiki. Serius hadirin. Plus tahajud, plus duha, minimal 4. Makin banyak sujud. Wah, kalau banyak sujud nanti kerja saya kurang waktunya. Emang harus lama kerja? Yang penting tuh efektif kerja tuh, bukan masalah lamanya. Kerjanya sedikit, penghasilannya besar, ya kan? Tapi terserah. Kalau saudara mau kerja lama, sok aja. Saya tidak tertarik kerja lama-lama. Tertariknya bisa sholat yang khusyuk. Nanti begini ya, kalau orang sholatnya jelek, harus kerja ke sana tuh. Kalau orang sholatnya bagus, dia yang nyamperin. Pilih, mendingan ngejar-ngejar rezeki, mendingan dikejar-kejar rezeki. Jawab. Tapi kalau mau ngejar-ngejar, sok aja. Kalau saya ada janjinya dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Benar kita akan kerja, tapi kerjanya dibimbing oleh Allah. Nah, rezeki nanti dibuat melayani kita. 3. Tadi SSC ada yang kelewat. Yang S keduanya apa? Sedekah. Makin sulit, makin banyak sedekah. Wah, habis dong. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, ini ciri bertakwa. Orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit.
Artinya jangan jadi pelit kalau sedang tidak ada, tambah saja. Tapi aslinya seperti yang pernah diceritakan, orang-orang yang sedikit uangnya itu lebih dermawan, Pak. Ada tunanetra sahabat kami waktu COVID diberi dua paket sembako, beras segala macam. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ini untuk siapa? Untuk Bapak. Lengket hatinya kalau kurang iman. Jadi sebetulnya tidak usah aneh kaum Ansor itu ketika datang muhajirin dari Mekah, mereka memberikan separuh hartanya karena keyakinannya sudah ajeg. Ayo sedekah. Tidak ada harta pakai makanan, tidak ada makanan pakai apa fasilitas, pakai tenaga, pakai ilmu, pakai senyum, kata-kata baik. Pokoknya makin sulit makin berbagi, makin sulit makin berbagi. Saya lihat wajahnya tidak ada yang semangat begini hadirin. Atau mumpung baru teori sing cerah, habis ya. Nggak bisa miskin orang sedekah tuh, nggak bisa. Janji dari Allah. SSC apa yang C-nya? Quran. Sudah kurangi, saya tidak mengatakan hentikan ya. Kurangi medsos yang sia-sia, apalagi maksiat, buka mushaf, Quran saja. Allah lihat tidak kita membaca Quran? Lihat tidak? Allah tahu kita baca Quran? Allah tahu kita lihat medsos? Nah, mana yang Allah sukai? 1 huruf 10 kebaikan. Makin banyak kita baca Quran, makin disukai Allah. Cirinya apa? Makin banyak pahalanya. Percayalah hadirin, Al-Quran itu mukjizat Allah berikan kepada Rasul sampai sekarang ada. Kita lekat dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nyata siapapun yang akrab dengan Al-Quran itu bagian dari solusi. Walaupun kita baru membacanya, belum paham, sudah tapah pahala. Apalagi paham, dapat hidayah. Apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan. Kalau ikhlas, tolong. Pokoknya makin susah, makin lengket dengan Quran. Hadirin, berapa jam kita buka medsos? Orang Indonesia 4,5 jam sampai 5,5 jam sehari. 1 juz berapa jam? Tergantung ya. Kalau baru daftar kursus, kalau sudah biasa membaca berapa menit Ustaz? Yang tartil enak 30, hafiz ya, enggak ya, beda-beda ya. Yang normal Ustaz, waktu Ustaz belum jadi hafiz saja ya 40 lah ya, 40 menit. Saya baru membaca artikel tentang tidak ada bacaan yang paling hebat mempengaruhi akal, mental, fisik manusia selain Al-Quran. Ini sedikit saya mundur supaya Bapak Ibu lebih semangat baca Quran. Jadi ayat pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan dengarlah, bukan lihatlah, bukan pikirkanlah, tapi bacalah. Iqra di sini lebih daripada sekedar membaca huruf, karena Rasulullah SAW adalah ummi, buta huruf. Iqra itu adalah menghimpun informasi, memahami. Tetapi para peneliti ilmiah ini, saya hanya tidak membacakan saja jurnalnya,
Tapi jelas sekali orang yang suka membaca itu hadiahnya oleh Allah, otaknya dibuat lebih berkualitas. Kenapa? Ini sederhananya begini. Anak kalau belajar membaca beda dengan berbicara. Dia harus melihat huruf, melihat, menghafalkan huruf, kerja nih otak, merancang. Sudah melihat, tahu arti, kerja lagi otak. Kemudian A, membunyikan huruf, itu kerja lagi otak. Maka otaknya itu setiap bekerja, neuron-neuronnya, jaringannya menjadi semakin baik. Kalau kita lihat video atau scrolling tentang makanan enak, apel, bandingkan kerja otak dengan cerita apel yang enak, hanya bentuk huruf. Ini ada apel yang sangat ranum, lezat rasanya, warnanya merah muda, tidak kelihatan itu dalam huruf, di dalam tulisan, tapi kita berusaha membayangkannya. Dan itulah sebabnya orang yang senang membaca, hadiah dari Allah tuh lebih cerdas, lebih bisa menjadi solusi. Ini ilmiah hadirin. Lebih tenang, lebih kreatif, karena budaya membaca dibanding dengan budaya scrolling. Kalau scrolling itu seperti suguhan sudah jadi. Yang senang membaca itu seperti chef. Orang yang suka scrolling sudah, salah satu efeknya adalah merasa pintar, tapi kalau menjelaskan tidak bisa. Beda dengan para pembaca, dia bisa menjelaskan dengan baik. Saya lihat juga wajahnya tidak begitu bahagia. Ini wajah scrolling. Ini serius hadirin. Hebatnya Al-Quran itu tiap titik, tiap tanda baca ada dhammah, di bawah apa? Ada kasroh. Ini semua ada nun mati, ada titik 1, titik 2. Itu merangsang otak untuk terus menjadi aktif otaknya. Belum lagi disuarakan Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ini mengatakan, ini ilmiah hadirin ya, Allah Maha tahu, saya sudah membaca artikelnya. Itu getaran udara yang keluar dari mulut kita, itu merangsang otak kita jauh lebih tenang. Lebih, namanya ada gelombang otak yang membuat orang itu bisa tenang, bisa bahagia hanya dengan membaca Al-Quran. Karena terangsang otaknya, bentuk hurufnya, getaran udaranya. Makanya sunnahnya membaca Al-Quran itu bukan mingkem. Kalau kita Quran dilihat, ini bukan membaca Quran, ini melihat Quran. Benar? Ini serius hadirin. Kalau melihat Quran, kalau membaca Quran, sebaiknya ada upaya bibir ini membacanya dengan benar. Dan itu sangat menenteramkan, mencerdaskan, membuat otak ini dengan izin Allah lebih kreatif mencari solusi. Jadi kepada yang merasa lemot, besar kemungkinan kurang serius membaca Al-Quran. Baca minimal berapa? Minimal one day one juz. Khatam dalam sebulan, itu minimal, itu standar. Standarnya berarti kita interaksi dengan Quran ini 45 menit lah minimal sehari, apalagi bisa lebih banyak. Ini juga dilihat oleh Allah. Kalau kita niatnya ikhlas, ya Allah, saya baca Al-Quran, kalammu,
semata-mata mencari keridhoan-Mu. Allah mencerdaskan, Allah menenteramkan hati, Allah memberikan pahala, dan Allah nanti akan mengatur otak ini bisa mikir solusi. Apa saudara pikir orang-orang yang punya ide gagasan itu keluar dari kepalanya sendirinya? Tidak, hadirin. Itu Allah juga yang ngasih. Tapi kan yang penting bukan hanya gagasan, berkah gagasannya. Ini lagi ribet-ribetnya ini berusaha menurunkan dolar. Ada yang nanya, apakah AA bisa dolar di bawah 10.000? Secara pribadi saya bisa melakukannya. Simpan dolar, terus di atasnya 10 ribuan ya. Bahkan di bawah 5.000 juga bisa. Tapi hanya laku untuk saya sendiri. Jadi kalau kita mau berpikir solusi, pakai dulu SOP yang membuat kita bisa mikir solusi. Kan kita harus mikir dong, harus mikir dong. Emang saudara ngerti otak ini seperti apa? Siapa yang bikin otak kita? Siapa yang merancang otak kita? Kita ngerti tidak tentang otak sendiri? Gak ngerti. Maka supaya otak ini bisa berpikir yang tepat, bisa mencari solusi yang efektif, efisien, minta kepada pemiliknya dengan cara ibadah yang benar, termasuk doa ya, kemudian berbuat kebaikan sebanyak mungkin, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, dan akrabkan diri dengan Al-Quran sebagai jalan takarub kepada Allah. Nah barulah yang keempat, ayo kita ikhtiar. Allah lihat kok, Allah tahu hati kita berprasangka baik ke Allah, bener nih tauhidnya. Allah juga saksikan kita sujud, kita terus berbuat kebaikan, kita terus mendekat dengan Al-Quran. Allah juga lihat kita munajat. Lalu Allah melihat kita semangat ikhtiar seperti burung keluar dari rumah dalam keadaan perut, bukan rumah, keluar dari, ya sudahlah, tidak semua burung punya sarang ya. Pokoknya burung terbang, bukan keluar. Burung terbang, perut kosong, burung pulang, perut isi. Kita akan terbang, kita akan keluar dari rumah ikhtiar, dan Allah tahu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Duhai Allah pemilik langit dan bumi, saya akan sempurnakan ikhtiar. Saya tidak tahu harus kemana, tapi Engkaulah yang maha tahu. Tahu arti bismillah? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dan Allah menjawabnya kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukit. Dengar nih, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ini janji yang pasti terjadi. Kita akan dituntun. Kalau rezeki kita lewat orang, kita ketemu orang itu. Kalau rezeki kita lewat sesuatu, sesuatu akan ketemu kita. Allah tahu masalah kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu cicilan kita, Allah tahu bayaran anak-anak, Allah tahu beras cuman tinggal berapa? 2 ton, sedangkan makan santri 5 ton, hadirin. Allah tahu semua keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kita mungkin tahunya dikit keperluan kita. Allah tahu kapan, besok, lusa, keperluan bukan hanya kita, keperluan anak, istri, orang tua. Tidak ada yang Allah tidak tahu.
Jadi kita doa bukan ngasih tahu Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Kita doa itu ibadah. Ayo kita keluar. Kalau harus ketemu orang, ketemu. Nanti akan direkayasa, karena semua urusan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Percayalah. Tapi apa yang pertama terjadi kalau kita benar-benar ikhtiar dan tawakal? Yang pertama terjadi adalah hati kita tidak galau, tenang saja. Walaupun uang tidak ada, beras tidak ada, Allah kasih di sini kecukupan. Pertama adalah sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Tenang, ini paling mahal, karena banyak yang uangnya banyak tapi stres. Ada juga yang tidak punya uang, stres. Yang enak adalah yang mana? Banyak uang dan tidak stres. Itu rada susah yang itu. Yang lainnya pertolongan pertama dari Allah itu adalah hati dibuat tenang. Huwallazi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Tenang, tenang hidup ini. Allah udah tahu semuanya. Allah juga udah lihat kita sujud, kita tahajud, kita berusaha berbagi walaupun duit sedikit, kita berusaha nolong orang walaupun dalam kesusahan. Semua dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Maka sempurnakanlah ikhtiar, tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, karena ikhtiar adalah ibadah. Saya sudah datang ke sini, saya sudah ke situ, kok tetap nggak ada, malah yang kepikir saya jual sepeda. Sepeda itu emang rezeki dari Allah untuk dijual, tapi itu kan hadiah dari AA. Saya kan bukan pemberi, Allah yang ngasih. Hanya saya kebagian banyak gaya aja. Aslinya rezeki dari Allah, disiapkan untuk apa? Untuk saat sulit dijual. Cirinya apa? Lapang hatinya ketika ngejual. Jual. Barang sudah habis, Allah tahu tidak? Tiba-tiba ada teman, udah pakai aja lah uang saya nih. Mudah bagi Allah, tapi saya belum tentu bisa bayar. Ya udah kalau gitu halal, beres dah. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang terbuka hatinya, memberikan zakat malnya kepada kita. Jangan takut hadirin. Allah tuh menguasai setiap makhluk, menguasai setiap kejadian, menguasai setiap detik, setiap gerakan. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhtiar sesudah kita berprasangka baik, ikhtiar sesudah sambil kita perbaiki sholat, sedekah, ngaji, zikir, istighfar, ya, nanti Allah membimbing. Tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar. Hasil tidak hasil, kita sudah sukses. Kalau sudah berprasangka baik, sudah ibadah, sudah doa, sudah ikhtiar, tenang saja. Tidak harus kita mengerjakan ini langsung keluar dari tempat itu. Kita tidak ngatur Allah hadirin. Kita ikhtiar itu ibadah. Saya sudah begini tapi belum datang juga. Saudara udah dikasih rezeki. Mana rezekinya nggak nambah? Rezekinya saudara sekarang makin yakin,
rezekinya saudara bisa tahajud, rezekinya saudara sekarang baca Quran terus, rezekinya saudara tiap waktu istighfar terus. Orang banyak yang dikasih dunia belum tentu dikasih yang tadi. Tapi saya kan perlu tenang, ada waktunya, ada waktunya. Nabi Yusuf waktu kecil dikecemplungin, ada waktunya keluar dari sumur. Di penjara ada waktunya dikeluarkan dari penjara. Nabi Musa dikejar musuh, ada waktunya ngetuk lautan supaya terbuka. Nabi Ibrahim ada waktunya api itu jadi dingin. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sok tahu, jalanin saja terus ya. Tetap berprasangka baik, tetap ibadahnya bagus. Tadi SSQ, saya tadi SSC ya, jadi curan dong. SSQ cute. Nah, T-nya apa? Tobat ya, nggak apa-apa, ngarang barusan ya. Perbanyak istighfar. Tadi ada yang ketinggalan ya. Pasangannya adalah sholat, sedekah, Quran, tobat. Jadi SS cute. Udah, nggak usah rewel. Allah lihat kok. Allah tahu kita pontang panting sana sini, nggak usah ngeluh, nggak usah mengeluh, nggak usah merasa udah berbuat. Tenang saja, ya lakukan saja. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada apapun siapapun. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jauhi maksiat, berhenti banyak bicara. Pokoknya zaman Indonesia susah, daripada banyak ngomong mending banyak zikir, banyak istighfar. Mau ngomongin apa? Tapi itu MBG diam. Kalau ngomongin ABG boleh, Abdullah Gimnastiar, doain bukan diomongin. Sedikit saja tahunya. Lebih baik fokus ke Allah ya. Jangan buang waktu. Setiap detik akan berpengaruh dengan nasib kita. Setiap detik yang dipakai taat akan mempengaruhi takdir kita. Jauhi maksiat. Jangan segala dilihat, karena setiap dosa akan kembali menjadi bencana bagi kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Tenang hadirin. Kepada yang menyimak, saya bicara bukan sebagai menteri, bukan sebagai ekonom, bukan sebagai politikus, bukan sebagai aktivis demo. Saya berbicara sebagai seorang yang diamanahi berdakwah di pesantren. Jangan campur adukan dengan yang diberikan amanah berbeda. Saya sedih melihat tayangan ketika ada orang yang mengatakan mau dolar 16.000, mau dolar 8.000, sama pemberi rezekinya adalah Allah. Itu perkataan benar. Tapi di ujungnya, tapi katanya kata-kata ini menyesatkan. Kalau yang berbicara itu sedang mengajarkan tauhid, menyesatkan apanya? Kalau sebagai orang biasa seperti kita, mau melakukan apa kita ini? Mau melakukan apa? Justru kita harus melakukan yang tadi, supaya nanti kalau kita melakukan sesuatu dibimbing oleh Allah. Rakyat sekarang disuruh demo-demo gimana? Rakyat tidak juga bisa makan dengan demo. Apakah dengan demo yakin akan selesai? Tapi urusan yang mau demo mungkin itu kaplingnya di sana.
Cuma coupling saya adalah saat ini membantu jamaah khususnya umat Islam untuk lebih kembali ke Allah, karena takwa lah yang jadi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah jamin ada rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang hatinya bulat kepada Allah, Allah cukupi. Kalau sudah serius begini, kalau saya memang harus berbuat sesuatu, asal Allah yang nuntun, insya Allah jadi solusi. Mungkin tiba-tiba bicara dengan siapalah yang, dan dengan izin Allah bisa menjadi solusi. Tapi kurang bagaimana ekonom di Indonesia. Kampus fakultas ekonomi sangat banyak, para pakar ekonomi sangat banyak, tapi bukan pakar yang bisa menyelesaikan ketakwaan dan ketawakalan. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nak mau bertanya tentang kajian barusan. Setelah kita melakukan sholat, sedekah, Quran dan taubat, itu kadang kenapa tiba-tiba ada rasa kayak capek gitu. Ya, kok nggak beres-beres nih cobaannya misalnya gitu. Terus kenapa itu terjadi? Terus gimana sih langkah yang perlu dikerjakan? Soalnya kalau ditanya pasti kita nggak boleh lepas dari rahmat Allah kan gitu. Tapi ada rasa yang kayak capek gitu, gitu. Ya udah, jangan ada berhenti aja, Pak. Coba Bapak rasain kalau berhenti, lebih pedes nggak? Ada juga yang begini, saya sudah sedekah, saya sudah doa, tapi tadi saya keserempet ojek. Kok bisa ya, Bapak tahu nggak kalau Bapak nggak sedekah, yang nyerempet tronton, Pak. Tapi Bapak kalau mau berhenti, berhentilah, Pak. Nggak mau, ya terusin. Jadi Bapak mau apa? Capek ya, Pak, nggak usah kalau capek, Pak. Pak, istiqomah itulah kamar karomahnya. Adwa muha wa inqal, terus saja lakukan. Allah melihat kok yang kita lakukan. Allah tahu kok keadaan kita, tahu persis, lebih tahu dari kita sendiri loh, Pak. Allah udah tahu kesempitan kita, rasa sakit kita, kepedihan kita. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segalanya, lebih tahu dari kita sendiri. Jalanin aja, Pak. Sibuk aja zikir. Bapak bisa bayangkan yang di penjara Israel tuh, Pak, nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau yakin ada Allah, sedangkan makhluk-makhluk jahat yang menyiksanya juga makhluk ciptaan Allah juga, Pak. Jalanin saja, terus pasrahkan urusan ke Allah. Gitu, Pak. Ada waktunya, ada waktunya. Kalau malam lagi gelap, jangan nunggu-nunggu pagi, Pak. Tahajud aja. Nanti gelap malam itu ternikmati. Nanti pagi itu ada waktunya. Ya, wah betul, Pak. Itu bisikan setan. Nah sekarang Bapak makin ngerti kan? Ya udah, terserah Bapak. Insya Allah, Pak. Allah juga yang menguji dengan setan itu ngebisikin. Setan cuma bisa ngebisikin aja, Pak. Ada lagi?
Silakan Pak. Saya mohon izin minum boleh? Langsung silakan Pak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi mendengar AA membicarakan masalah keyakinan kepada Allah. Ya, memang saya juga yakin segala sesuatu itu Allah yang anukan Pak. Tapi menurut saya, ini tuh saya kadang-kadang berapa persen saya yakinnya kepada Allah. Hanya saya yang bisa menilai. Tapi kalau saya menilai Agim, mungkin Agim udah 100% yakin. Tapi saya juga yakin kepada Allah. Tapi saya nggak tahu berapa persen keyakinan saya kepada Allah. Tadi juga Pak AA nyebutkan sholatnya harus berikan sholat ya Pak. Tapi sholat juga kadang-kadang tuh ada gangguan Pak. Selalu ingat apa-apa aja lah. Jadi khusus. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya saya yakin 100% adanya segala sesuatu adanya Allah. Kedua, gimana caranya supaya saya juga sholat itu betul-betul khusyuk Pak. Saya minta penjelasan dari A. Sekian saja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya bisa yakin? Makin mantap. Bagaimana supaya sholat bisa khusyuk? Begitu ya Pak? Saya masih lemah. Kalau membandingkan keyakinan yang ada sekarang dibanding dengan guru saya, sebetulnya beliau usianya sama, tapi Masya Allah mungkin baru nilainya 3. Nah guru saya ini nilainya 8 begitu Pak, seumur. Nah gurunya guru Masya Allah, kebayang bagaimana para sahabat Nabi, mantap, apalagi Rasulullah ya. Tapi yang penting begini Pak, kita harus yakin bahwa Allah lah yang menghujamkan keyakinan ini. Karena yang menguasai hati kita adalah Allah. Saya sendiri tidak tahu hati saya seperti apa. Di mana? Allah muqallibal qulub. Jadi yang paling kita lakukan sekarang bagaimana caranya supaya Allah menguatkan keyakinan kita, gitu kan? Halo? Kalau kita merasa kita bisa yakin, udah salah juga. Kita diberikan keyakinan oleh Allah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kan gitu kan? Ustadz tolong bukakan surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Al-Baqarah yang awal, tahu kan? Yang minta maaf. Ya, wa idh qala Ibrahim, yang tentang Allah bertanya, apakah kamu tidak percaya? Itu di halaman berapa ya? Oh, bedanya saya dengan Ustadz Adi Hidayat ini. Ini di halaman berapa ya? Juz 3 Mim 260, Al-Baqarah ayat 260. Al-Baqarah 260. Nah ini yang di atas ya kan? Betul. Nah. Baca Ustaz, maaf. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya
wa'lam anna Allaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dengan Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini memang Nabi Ibrahim ini ke Allah tuh. Bayangkan, qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya? Gitu. Percaya ya Allah, cuma ingin tenang. Nah, yakin itu tenang. Jadi minta ke Allah, diperlihatkan airnya burung, di pot dimatikan, cincang, disebar ke 4 bukit, lalu dipanggil, jadi burung lagi. Tenanglah. Kita tidak usah melakukan yang sama ya, beda level. Tapi ayam bisa tuh ya. Cincang dulu jadi sate, ngumpul lagi di perut kita ya. Satu, harus minta ke Allah, Pak. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, minta iman yang sempurna. Kita jarang tuh minta iman sempurna. Wa yaqinan shadiqan, minta keyakinan yang benar, yang lurus. Coba seberapa merengek kita minta keyakinan. Yang kedua apa? Yang harus sesudah doa, belajar, berguru, mencari ilmu tauhid, ma'rifatullah. Jadi kalau nggak mau belajar dianggap nggak serius, karena pintunya adalah ilmu. Seperti datang begini jauh-jauh. Di mana tinggal, Kang? Cihamplas. Cihamplas itu sesudah Batu Jajar, Cililin ke sana ya. Berapa jauh dari sini? 1,5 jam. Beliau setiap asar ada di sini. Ada lagi biasanya yang di sini satu dari Jakarta. Berhenti pulang kantor, kemudian naik. Padahal beliau termasuk salah seorang eksekutifnya. Naik ke travel sampai di sini. Nanti jam 9 selesai, cepat-cepat naik travel lagi pulang ke Jakarta. Allah melihat ikhtiar ini. Allah tahu capeknya, Allah tahu sedang keluar biayanya. Itu bekal. Ada manfaatnya nggak sih pulang pergi ke sini? Kenapa ada terus ke sini? Coba. Untuk mengecas. Ngecas. Oh, jadi pulang dari sini Lagi. Kambuh lagi ya. Berapa lama ini di sini charger ini efektifnya? Kalau efektif sih ya harusnya sampai mati patuloh. Oh, lalu sesudah pengajian berapa lama nih baterainya ini? Mencrang. Saya masih lemah, paling 3-4 hari ya. Oh, 3-4 hari udah low bat lagi ya. Makanya pengen buru-buru hari Kamis lagi ya. Oh, jadi hari Selasa udah low bat ya. Bagus. Lumayan. Gimana yang tidak dicas ya? Betul? Makasih. Ada efeknya tidak dengan pengecasan begini? Efek baik, Pak. Apa efek kalau banyak? Apa aja? Jadi efeknya itu lebih tenang, lebih sadar kalau rezeki itu diatur, hidup itu diatur, jadi lebih rileks, Kak. Kan ini usahanya bisnis sekarang gimana nih bisnis? Nah, lagi untung ya? Kalau untuk duniawi sih agak ribet.
Tapi Iya. kalau setelah ini, setelah mendengarkan kajian kayak gini, relax aja gitu. Jadi relax ya, Jadi tenang aja. tenang. Nah itu yang paling mahal. Keyakinan itu kata Nabi Ibrahim juga kan, supaya tenang. Baik, terima kasih. Jadi harus terus dicas Pak. Kalau tidak ngaji nggak bisa. Syariatnya. Lalu apalagi, nah yang Allah suka itu mujahadah Pak. Seperti Nabi Ibrahim tadi, melakukan sesuatu. Ini kan asalnya kita percaya ke Allah itu namanya ilmul yakin. Ini belajar nih. Ini ketinggiannya ilmul yakin. Tapi kalau sudah seperti Nabi Ibrahim memberiat itu namanya ainul yakin. Nah misalkan kita sedekah, iya dengan sedekah ternyata rezeki saya jadi nambah. Oh iya, dengan baca Al-Baqarah ternyata di rumah jadi lebih tenang. Namanya ainul yakin. Sudah melihat buah dari janji Allah. Dilihat, kalau hakul yakin ini tertinggi Pak, adalah hati yang sudah selalu merasa dilihat Allah. Ini tinggi derajatnya. Ngejar ainul yakin aja sudah luar biasa. Jadi kita sedekah tuh tahu nih, ini pasti ada buahnya. Tentang sholat belum khusyuk, itu Bapak nyindir saya ya. Nanti lagi apa ya bahasannya. Ibu-ibu satu pertanyaan. Bapak mau nanya juga. Segini deketnya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya nama Hajar Aswadi dari Makassar. Kalau jadi bilang ada yang dari Jakarta dianggap jauh, jadi saya tentu yang lebih jauh Pak. Oh iya Bapak, Bapak jauh sekali Pak. Ya. Jadi tadi ada yang mengganjal dalam perasaan saya pada saat menjelaskan tentang keyakinan. Dalam berdoa itu biasa orang selalu menggunakan kalimat perintah. Misalnya di dalam doa di mana orang selesai melaksanakan salat duha, berdoa doa rezeki, jika ada di langit maka turunkanlah, jika ada di bumi maka keluarkanlah, fa in kana fis sama fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu, dan seterusnya. Itu seolah-olah Tuhan diperintah. Apa tidak lancang kita berdoa semacam itu? Seolah-olah Tuhan diperintah semacam berikan rezeki, panjangkan umur kami, dan seterusnya. Itu yang pertama. Sudah satu aja dulu Pak ya. Tadi juga satu nggak tuntas jawabannya. Pak, kalau doa itu dituntunkan oleh Rasul, kita berdoa itu bukan memerintahkan Allah. Kita doa itu ibadah. Ibadah itu kuncinya dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Kalau Rasulullah melakukan itu, ya lakukan saja. Karena bukan ngasih tahu Allah, apalagi memerintahkan. Tapi itulah yang dicontohkan. Gitu Pak. Ya Allah tolonglah saya. Kan jadi nyuruh ke Allah, ya enggak? Tapi memang Allah suka sekali dengan doa itu. Sepanjang hatinya tahu kita ini enggak punya apa-apa, Allah yang punya. Doa yang banyak ya Pak ya. Nanti 3 yang terjadi Pak. 1, dikabulkan seperti yang kita minta. Kok saya nggak dikabulkan? Tetap untung. Musibah yang setara dengan doa kita nanti dihilangkan oleh Allah. Yang misalkan harusnya digigit dinosaurus ya. Nah, jadi Bapak yang makan dinosaurus. Astagfirullah. Nggak boleh bohong dalam bergurau. Jadi walaupun nggak wujud tuh Pak, sebetulnya ada yang terjadi Pak. Musibah yang akan menimpa jadi nggak jadi. Bapak nggak dapat uang yang Bapak inginkan, padahal perampok nggak jadi. Lihat Bapak tuh jadi enek aja gitu ya. Jadi dia nggak jadi. Atau yang ketiga, yaitu disimpan di akhirat. Nanti Bapak waktu yaumal hisab kaget. Ini apa? Kenapa saya pahalanya banyak? Nah itu pahala doa. Jadi siapa satu lagi di sini ada Daya?
Terima kasih. Bapak tanya ini aja yang depan ya. Hari ini saya diberi nikmat oleh Allah, bahagia juga sedih karena mewisuda santri berapa tadi? 460. Sebetulnya wisuda itu simple, sebagian hanya tinggal dikasih ya atau kasih ini, tapi rasanya ingin lebih dari itu. Kenapa? Karena orang tua santri dulu datang menitipkan. Jadi wisuda itu ada yang bagian ngasih kalung dan saya bagian silaturahim, berterima kasih dan mohon maaf serta ikut ya ngobrol mendoakan. 460. Kalau masing-masing semenit berapa tuh? 460 menit dibagi 3 jadi berapa jam? Dipotret, senyum, basa-basi, bukan basa-basi sih, ngobrol, terima kasih, macam-macam sekali itu. Anak saya sudah 3 sekolah di sini, saya juga dulu mahasiswa di sini, macam-macam, dan menarik sekali dan masya Allah itu membahagiakan. Asli capek Pak, berdiri 3 jam dipotret ya. Nyapa, sok aja Bapak ketemu dengan 460 orang yang masing-masing ngobrol, apa kabar? Tapi wajah saya berubah tidak? Bahagia Pak. Doakan anak saya mau doa saja ya Allah. Memang sepulangnya hadirin ya, diurut dari sini sampai ternyata walau fisik capek ya tidak bisa dipungkiri, 3 jam berdiri kadang duduk ngobrol dipotret itu bukan hal yang ringan untuk usia 65 tahun, tetapi bahagia melihat orang disapa bisa, itu beda Pak. Rasanya lelah itu cuman fisik, dipakai tidur bisa tidur tadi ya, diurut sebentar terus tidur, bisa ceramah lagi seperti ini. Ternyata yang menderita tuh capek hati. Benar? Ya saya berharap diterima lah oleh Allah, nyapa, memohon maaf dan mendoakan itu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Kalau nanti harus sibuk, sing ikhlas gitu. Jangan sampai sibuk nggak dapat pahala, bahkan capek hati. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau sudah mendengarkan apapun yang terucap. Pilih ya Rabb hanya ilmu yang Engkau sukai, hanya ilmu yang benar, hanya ilmu yang membuat kami bertambah iman yang Engkau hujamkan pada diri kami. Bimbing ya Allah agar kami dapat mengamalkannya. Bukankah pertemuan ini pun Engkau yang mengatur? Tidak mungkin kami berkumpul di rumah-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin hati kami meyakini-Mu kecuali dengan karunia-Mu. Tidak mungkin ya Allah kami bisa beramal kecuali dengan taufik-Mu. Tolong ya Rabb, pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu, yang hati ini tidak pernah berpaling darimu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Tolong ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu dimanapun, kapanpun. Jangan pernah biarkan hati ini berpaling darimu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap olehmu, selalu merasa didengar olehmu, selalu yakin Engkau mengetahui segala-galanya. Tolonglah kami agar jadi hamba yang selalu bersyukur ya Allah, syukur. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah ya Allah agar semua kesibukan kami jadi ibadah, jadi amal yang Engkau terima. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Teguhkan iman yang masih lemah, yakinkan yang masih ragu, tentramkan yang selalu risau. Karuniakan kepada kami salat yang khusyuk, doa yang Engkau ijabah, rezeki hanya yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbun salim, lahir batin sehat walafiat. Karuniakan akal pikiran yang cerdas. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang mulia ya Allah, berakhlakul karimah. Karuniakan rumah tangga sakinah ya Allah. Titipkan pendamping terbaik yang menguatkan iman, yang menambah amal kebaikan. Titipkan keturunan yang soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sembuhkan yang sedang sakit, kabulkan yang sedang berharap pertolongan-Mu, yang berhajat ya Allah. Berikan jalan keluar dari kesulitan ini ya Allah. Bukakan hikmah dari semua musibah ini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada para orang tua yang menitipkan putra-putrinya pesantren di Darut Tauhid. Benar, sekarang sedang ada isu yang menerpa tentang sebagian orang yang mencederai nama baik pesantren dengan perilaku yang zalim. Pasti yang melakukannya bukan ulama, bukan orang yang berilmu, hanya mengaku-ngaku saja. Secara syariat itu berdampak, sebagian masyarakat menjadi khawatir. Maka sebaiknya kalau mau memesantrenkan anak, istiqoroh terlebih dahulu sambil cari informasi yang lengkap.